يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج رب sallallahu alaihi wasallam yang artinya begitu banyak orang yang melaksanakan salat tetapi tidak mendapatkan daripada pahalanya, melainkan rugi, berarti banyak kali sedikit. Kenapa? Yang pertama, karena kalian tahu tentang diri Allah Ta'ala. Yang kedua, karena kalian bersih batinnya. Yang ketiga, karena tidak tahu siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Jadi banyak kali sedikit lagi salatnya salat saja, tapi tidak mendapatkan keuntungan. Karena yang pertama tadi, kalian tahu lawan diri Allah. Sedangkan kita pengabdian kita aja kepada Allah, lawan Allah Ta'ala nya kan tahu kayak apa. Makanya disuruh mengenali diri, mengenali diri Allah yang ada pada diri kita. Nah, kenalilah dirimu sebelum kau mengenal Allah. Bilanya kamu hendak mengenali Allah, kenali diri. Ada kali kita bisa diri? Ada. Berarti diri siapa yang ada? Diri Allah Ta'ala. Nah, jadi kenal sudah. Lebih-lebihnya artinya kita akan tahu lawan diri Tuhan, ya. Sedangkan tujuan kita itu menyembah Allah, mengabdi kepada Allah. Tapi kalau yang mengabdi, mengenal dulu. Menyembah pun mengenal dulu. Nah, kalau tidak mengenal bagaimana? Yang kita agung-agungkan Allah. Apakah cuma agung-agungkan nama? Setiap nama pasti ada punya nama yang dicari tadi. Nah, jadi dapatnya apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Adalah bagi mereka yang salat karena salatnya itu lalai. Lalai ini kan berarti lupa, kada ingat, kada pinan lawan diri Tuhan. Yang kedua, karena kada bersih batinnya. Amun hati kada bersih, segala amal ibadah apapun maluak. Inilah hati ini bernyaриkat, isi dengan amalan, salawat, zikir, salat, langaran barang riket, maulah masuk. Karena kada bersih batinnya tadi. Cangkir tuh umpamanya ada debu, ada cacat. Sedangkan yang masuk ini bajunya nang larang-larang, baju sprit, baju susu. Buat tak baju susunya ke cangkir tadi yang penuh dengan debu. Nah, karena kau diminum orang. Sama kalau yang hati kita riket. Nah, kayak bagaimana cara membersihkan hati? Kalau membersihkan hati itu secara syariat dipuji lagi secara syariat. Nah, bau zikir, bau salawat, bau tasbih, itu secara syariat bujur. Tapi kalau secara hakikat, nah ini secara hakikat pulang. Bagian kita yang berzikir makin berkat, bagian kita yang membaca salawat makin ringan hati kita. Bagian kita yang merasa kita salat ringan hati kita. Kenapa? Karena kita pada puasa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya upaya kecuali lawan Allah. Nah, kalau kita berzikir karena Allah, kalau kita membaca salawat karena Allah, kalau kita membaca tasbih karena Allah, kalau kita salat karena Allah. Makin kita banyak berzikir makin ringan hati. Kayak apa? Supaya jangan ringan. Nah, ini secara hakikat. Secara hakikat yang namanya membersih hati, membersih batin, jangan ada pian beisi. Hati yang kurang salah. Pian nih beisi hati ada. Tetap pikir. Pian kalau menyadari, kita kalau menyadari bahwa hati ini hati yang salah. Nah itu. Bila hendak bersih, hilangkan ampun kita. Tetapkan pekerjaan Allah Ta'ala. Nah bersih. Kosongkan. Maksud dikosongkan itu, kosongkan hati kita. Nah hati kosongkan itu artinya dibuang. Kadang berisi jasad, kadang berisi hati, kadang berisi roh. Jasadnya pun Tuhan, Allah Ta'ala.
hati juga ampun Allah Ta'ala, roh juga ampun Allah Ta'ala, bersihlah. Nah, mengkita nih nah. Ibaratnya hati kali bersih, nah seorang merasa diri kita atau kalau bersih karena supaya bersih, jangan ada ampun diri kita. Jasadnya ampun Allah, hatinya ampun Allah, rohnya pun ampun Allah Ta'ala juga. Karena harus membersih hati itu kayak itu tadinya. Jangan ada akuan. Kan Yesus dulu menjelaskan anak membersihkan daerah itu kan bersih kita dikit pulang lah. Bersih di jalanan dikit pulang lah supaya jangan dikit ya Pak. Jangan bersihkan daerah. Nah, sama ini hati kita nah. Kita bersih kita rigat, kita bersih rigat supaya jangan rigat, jangan hanipian. Nah, lalu di situ bersih. Ini wadahnya. Amalan masuk. Nah, ini yang kalau bersih batinnya tadi, lalu tidak mendapatkan keuntungan daripada syaratnya. Yang ketiga, kita tahu yang menyembah siapa, nang disembah siapa. Nang disembah Allah punya aja, tapi kedatangan Allah mana Allahnya? Nah, sebenarnya bukan sembah menyembah itu sebenarnya. Pada hakikatnya di dalam hadis kursi al-abidu wal makbudu wahidun. Yang menyembah dan yang disembah itu satu. Nah, yang menyembah dan yang disembah itu satu. Bukan dua. Amun dua ini. Ini kita, ini Allah Ta'ala. Suara demam. Nah, iya itu ujian Tuhan. Aku rahasia aku pada diri kamu. Kenampakanku pada diri kamu. Nah, jadi nyata kalian nah. Bergerak-gerak punya Tuhan. Lihat tuh. Jadi kita ini selalu bersama dengan Allah, bukan berpisah. Kalau berpisah itu dua, ini anak dua. Nah, ini kita, ini Allah dua. Berjarak. Itu orang Kristen, orang Buddha, orang Konghucu, wajar aja lah. Tuhannya patung berhala, ini orangnya nah. Ini orang Kristen Yesus. Namun kita juga ini aku ni Allah Ta'ala dua ada. Nah, jadi kada menyembah ngarannya. Makanya di dalam hadis kursi itu man abdal ismaun al mana fawal kafirun. Barang siapa menyembah Allah tidak tahu dengan Allah, kafir dan kafir. Jadi bukan sembahyang. Bahasa sembahyang itu bahasa Sanskerta. Nah iya itu salat, akhirnya salat al-jikri. Diri kan yang salat, diri yang salat. Yang mana yang namanya salat? Diri yang batin, roh. Diri yang batin itu yang salat. Berjejer kepada batang tubuh. Lalu bergerak, mengangkat mulut, bergerak tangan, Allahu Akbar. Dan dari sembah menyembah Allah. Makanya al-abidu wal makbudu wahidun. Yang menyembah dan yang disembah itu satu, sewujud, senyawa, serasa, serahasia. Nah, ya Tuhan, aku telah menampakkan diriku kepada kamu. Sehingga ikam melihat itu sifat dasarku, ikam mendengar sifat samaku, ikam berpandir sifat kalamku, ikam menjadi kudretku. Adanya ikam mulai ujung rambut sampai ke ujung batas wujudku. Nah, mana wujud kita? Habis sudah kita serahkan. Wa tawakkal alal hayy alladzi la yamut. Serahkan diri kita kepada Allah. Nah, kita menyerahkan diri kepada Allah, kada ada lagi di sini. Apa aja yang kita serahkan? Baju serahkan, habis bisi baju. Salawar serahkan, habis bisi salawar. Duit serahkan, habis bisi duit. Jiwa dan raga serahkan kepada Allah. Jadi kan ada lagi bisi jiwa, kan bisi raga ada. Berarti raga ini pun Allah Ta'ala, jiwa pun Allah Ta'ala. Jadi kan ada lagi kita nama rasa hebat, nama rasa alim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Siapa yang membaca? Diri ini nah. Diri rohani. Bernampak kepada mulut. Nah, bakalan keluar kalamnya. Kalamnya keluar nah. Menurut ini tadi nah, keluar ke mata, keluar sifat dasarnya, keluar ke telinga, keluar sifat samanya. Menurut diri Tuhan ini tadi nah, keluar ke batis, keluar sifat kudratnya, keluar kepada ujung rambut sampai ke ujung batis, keluarlah fi'il af'al kelakuan Allah Ta'ala. Nah, jadi di situ nyata. Jadi di situ di dalam rahasia ikam itu aku ya Tuhan, aku tuh berhasil ikam supaya ikam itu mengenali akan aku.
Wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk mengabdi aini arifun. Tapi marifat berdahulu, tapi kanal berdahulu. Amun kada kanal ya Pak, kita mengambil upah umpamanya mangatam, mengambil upah bertukangan. Tapi kada tahulan ampun pahumaan. Langsung mengatami kepahumaan. Kada tahu pahumaan ampun nang haji udin. Lalu kita dikira orang maling, lalu dipukuli orang, ya marampok ngarannya. Nah, sama kita salat, beramal, berzikir, membaca salawat. Kada tahu, lawan yang membaca salawat siapa, yang berzikir siapa, kada tahu. Lalu ngarannya marampok hak Allah Ta'ala. Kan sifat kalam Allah. Kalam itu kan suara. Jadi mendengar milik Allah, suara Allah, kalam Allah. Kada kita nama zikir, kada kita nama baca salawat, kada kita nama baca tasbih, melainkan illallah. Nah, jadi di sinilah Tuhan menampakkan jati dirinya. Tuhan menampakkan jati dirinya, menampak kepada sifat nambangan rohani. Rohani juga masuk kepada batang tubuh. Wanafaktu bihi min ruhi Adam. Allah ciptakan roh padanya Adam. Nah, siapa masuk loh? Bagaikan kainan, salat, berzikir. Amun tangan ni merasa hebat. Aku jadi tangan hebat. Tuh mati orang kawalah bergerak. Berarti merasa hebat berjalan. Tuh mati kawalah berjalan. Mata merasa melihat, telinga mendengar, mentang berkandir. Tuh orang mati kawalah melihat, mendengar berkandir. Sudah lawas kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah mulai di dalam perut ibu kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sampai lahir sampai sekarang kita la haula wala. Berarti amun kita la haula wala qadir dan upaya berarti siapa yang bergerak berdiri duduk berbaring. Nah, makanya nanti lebarin kursi itu ya Allah Ta'ala al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan aku yang menjadi rahasianya. Roh itu rahasia Tuhan, itu insan, rahasia Tuhan. Jadi macam roh itu ikut aku je Tuhan. Nah, dibedakan roh Tuhan lain, namun tiada lainnya. Karena nampakannya kebenaran itu rahasia. Tapi roh ini kak mencabang ke mata, ke telinga, ke hidung, ke muntung, ke betis. Roh ini mencabangnya, geraknya kemana? Ke jantung dulu. Setelah ke jantung, kawannya ke muntung, ke telinga, ke mata, ke betis. Apabila roh ada lagi bersemayam di dalam jantung, lalu ngaruhnya serangan jantung. Mati kenapa? Serangan jantung. Padahal jangannya itu dibikinnya kenapa jadi mati? Rohnya ada lagi dihidup di situ. Kenapa jadi mati? Inya meninggal dunia. Kan jadi kalau kita ini meninggal, wafat, bulik, kalau mati itu binatang. Kalau mati sakit. Kalau bulik, nyaman galak. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Asal kita daripada Allah, kembali kepada Allah, pulang ke rahmatullah. Selamat Allah dalam kasih sayang Allah. Nah, pulang roh, memang roh Allah Ta'ala. Sebelum kita pulangin, kita ini sudah menyatakan pulang, bulikakan, kada lagi dari jasad, kada lagi dari hati, dari bisiru. Jasad ampun Allah, hati ampun Allah, roh juga ampun Allah. Lalu kita berdiri, Allahu Akbar. Wah, Tuhan mengangkat tangan. Ayo, namun dari Tuhan kau lebih mengangkat tangan, ayo bin kalau mengangkat surau. Nah, lalu lagi ulang kalau jadi musik monjer mengaku Tuhan kada Tuhan kada kita kada mengaku Tuhan dasar Tuhan mengaku Tuhan nih Pak. Kita kada bisa wujudkan, kita sudah menyatakan diri kita kada ada. Sifat 20 itu wujud sedikit wujud artinya ada, lawan kita kada ada berarti kita kada ada. Wujud itu adanya Allah kan di mana mulai ujung rambut sampai ke ujung badan. Inilah bukti dan saksi adanya Allah. Bukti saksi adanya Allah. Kenyataan Allah, buktinya Allah, saksinya Allah, syahadat Allah Ta'ala. Kalau kita pikirkan, nah, artinya di sini, nah, ini dia mengurung Tuhan, kalinya mengurung Tuhan. Siapa mengurung Tuhan? Nah, Tuhan itu nyata, nampak. Nah, nampak lah. Menjadikan zat sifat asma afalnya, menjadikan kudratnya, iradatnya, ilmu hayat sama basar kalamnya.
Bila bergerak-geraknya, bila berdiri, dirinya, bila berduduk-duduknya, bila hiring-hiringnya. Kada ada lagi. Jadi kada ada lagi kita tadi hati tadi gua rigat karena Allah Ta'ala sudah berampang. Dengan rigat tadi karena seorang merasa diisi hati. Nah jadi ini tadi. Jadi disinilah orang yang banyak melaksanakan sholat tetapi tidak mendapat keuntungannya, tidak mendapat pahalanya, malah rugi. Kenapa? Neraka wail madam. Neraka wail itu ditempatkan bagi orang-orang yang sembahyang. Itu neraka wail. Oh imbas supaya jangan neraka wail kayak apa yuk? Gimana? Bahasa Banjar aja kita. Kan dirinya sembahyang tempatnya neraka wail. Ya. Berarti neraka wail ini tempatnya orang-orang yang sembahyang. Supaya jangan neraka wail ya Pak. Jangan sembahyang ya. Nah, yang ada hanya salat. Nah, kaya namun nggak ada salat lalu kita manja. Nah, sembahyang itu dua. Ada yang disembah, ada yang menyembah. Sedangkan Tuhan itu karena kita sembah, kenapa? Karena kita kan ada pada kita sembah. Iya, yang tadi al-abidu wal ma'budu wahidun. Yang menyembah dan yang disembah itu satu. Nah, ini. Satu. Rohina. Semua ikuti lah. Jasad, roh. Hamba Allah. Nah, jad, roh, sifat ini. Jadi kita bisa masalahnya kemana jad, ke situ sifat. Kemana roh, ke situ awal. Nah, roh ke kiri jauh. Roh hendak ke atas jauh. Roh hendak berdiri juga ini enggak. Nah, berarti dua lah. Dua tapi satu dalam kenyataan. Dua nama roh dengan jasad tapi satu wujud di dalam satu rahasia. Kan jadi siapa yang salat? Rohnya tadi yang salat nah. Jangan Allahu Akbar. Karena pas menjadi hinaknya. Ketelinga menjadi dengar sifat sama. Kebaikis rohnya tadi menjadi sifat kudrat. Kehati roh menjadi sifat iradat. Nah jadi kada ada lagi kita sirik. Kada ada lagi sirik itu karenanya satu. Kalau dua sirik. Karena kayak orang dari Islam, nah ini orangnya, ini Tuhannya. Dua lah siriknya. Kalau kita kata itu, nah itu nampak roh, nampak bernyata kepada batang tubuh. Biar kayak apa gimana siapa? Nama jikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa nama jikir? La yazkurullah illallah. Tidak yang berzikir hanya zikir Allah Ta'ala. Wa'alam anahu la ilaha illallah.